Tyron Del Pino sudah kembali merapat ke skuad Maung Bandung. Akun resmi Persib mengunggah video Tyron Del Pino yang sudah kembali berlatih di hari ini. Levi Madinda berikan kode perpisahan dengan Bobotoh. Kontrak Da Silva masih sangat alot. Persebaya tunggu kabar dari Da Silva. Berikut beritanya di Bola Go Indonesia. Tyron Gustavo Del Pino Ramos akhirnya tiba di kota Bandung untuk kembali ke skuad Persib. Sesuai dengan agenda, Tyron akan menjalani sejumlah tes dari dokter tim Persib guna memastikan kondisi terbaru setelah mengalami cedera tendon ACL di awal musim Liga 1 musim ini. Setelah memastikan kondisi pemulihannya, pemain asal Spanyol ini dipastikan dapat kembali bermain setelah akhir putaran pertama Liga 1 usai. Kedatangan Tyron jelas menjadi sinyal kuat bahwa Persib akan mengikhlaskan kepergian gelandang serang pinjamannya Levi Madinda untuk kembali ke Johor Darul Takzim. Boyan Hodak pun memberikan komentar mengenai kondisi para skuad asing yang dimiliki Persib Bandung saat ini. Hodak sebenarnya belum mau memutuskan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan didepak di antara 3 nama legion asingnya. Namun kabarnya pelatih asal Kroasia ini akan tetap mempertahankan slot 6 pemain asingnya saat ini. Spekulasi siapa yang akan bertahan dan keluar pun mulai bermunculan. Secara kontrak, jelas nama Levi Madinda harus angkat koper dari skuad Maung Bandung di akhir paruh musim ini. Di sisi lain, kontrak David Da Silva dengan Maung Bandung pun akan segera berakhir. Dua kemungkinan yang akan terjadi menurut kode dari Boyan Hodak. Pertama, mempertahankan David Da Silva dan Tyron Del Pino, lalu mengembalikan Levi Madinda. Kedua, mempertahankan Levi Madinda dan menerima Tyron kembali, tapi mendepak David Da Silva dan mencari striker lokal berkualitas. Karena Boyan Hodak dan manajemen Persib belum memutuskan nasib ketiga pemain ini, dan sambil menunggu siapa yang akan terdepak, mari kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh Boyan Hodak berdasarkan analisis kami. Pertama, jika Tyron Del Pino tetap dilanjutkan, seharusnya secara performa dan kualitas, pemain Spanyol ini dapat langsung nyetel dengan permainan Persib. Del Pino adalah pemain profesional dan punya pengalaman serta banyak bermain di negaranya Spanyol. Del Pino juga kembali ke Persib dengan membawa semangat baru untuk kembali merebut kepercayaan Bobotoh yang mulai sirna akibat kedatangan Levi Madinda. Perihal adaptasi, jelas Tyron punya koneksi dengan sesama pemain Spanyol yaitu Alberto Rodriguez. Sebagai pemain dengan posisi attacking midfielder, seharusnya ia dapat dengan mudah melakukan banyak hal untuk kemajuan Persib Bandung. Ditambah mantan pemain La Liga Spanyol ini pun punya postur yang cukup ideal dan mampu berduel di lini tengah membantu Mark Klok. Adapun secara statistik, Del Pino memiliki shoot power dan akurasi yang cukup baik. Ini jelas akan sangat membantu Persib jika terjadi deadlock di lini depan. Jika Tyron disandingkan dengan nama Levi Madinda secara pengalaman dan jam terbang selama karirnya masing-masing, jelas Levi tidak bisa dianggap remeh lagi. Levi jelas sudah merasakan banyak gelar bersama Johor Darul Takzim. Mantan pemain timnas Gabon ini pun pernah merasakan bermain bersama para pemain top di La Liga Spanyol. Pengalaman serta kelincahan Levi jelas dibutuhkan Persib Bandung. Karena selain lincah, Levi pun mampu membuka peluang dari lini tengah dan juga samping. Namun sepertinya kondisi peluang Tyron ke Persib jelas membuat Levi Madinda cukup gerah. Bahkan dalam unggahan terakhirnya, Levi menyampaikan kode bahwa ia akan segera kembali ke Gabon sambil menunggu kejelasan nasibnya di Persib dan Johor Darul Takzim. Jika benar Persib melepas Levi Madinda, ini jelas sebuah kerugian besar. Pasalnya Levi dan Persib sudah memiliki chemistry yang cukup kuat. Kehilangan Levi sama artinya dengan mengubah kembali skema dan formasi untuk setengah musim berikutnya. Harapan Bobotoh jelas tertuju pada pelatih Boyan Hodak yang lebih paham memilih skuad untuk melanjutkan fase kedua paruh musim Liga 1 musim ini. Namun, secara skema kepelatihan, Hodak memang lebih suka pemain yang gesit dan cerdik membuka peluang seperti Levi Madinda, Freds Butuan, Ciro Alves, dan Beckham Putra.
Mungkin saja keputusan Boyan Hodak justru di luar dugaan kita. Hodak akan lebih memilih Tyron Delfino dan Levi Madinda ketimbang David Da Silva yang kontraknya juga akan segera habis di Persib Bandung. Bahkan kabarnya nama David Da Silva sudah masuk skema pelatih baru Persebaya Surabaya yang kini sedang melakukan perombakan besar-besaran untuk skuad Bajul Ijo. Jika David Da Silva dilepas, maka Persib masih punya peluang untuk membeli satu striker lokal yang diharapkan bisa cocok dengan pola permainannya. Di sisi lain, Persib pun masih punya Arsan Makarin dan Ezra Walian yang bermain dengan cukup baik sebagai pelapis di lini depan. Namun, sekali lagi, Persib akan mendapatkan kerugian jika David Da Silva harus dilepas pada bursa transfer paruh musim ini. Pasalnya, David Da Silva sudah menunjukkan diri sebagai striker yang haus gol di musim lalu. Koleksi 24 gol dari 33 laga yang dimainkan si Gundul, serta torehan 10 gol di musim ini sangat membantu Persib di 5 laga terakhirnya. Bahkan dengan masuknya asisten pelatih Miro Petric dan Goran Paulik membuat Da Silva sepertinya kecanduan untuk terus mencetak gol. Tapi yang perlu diingat, Liga 1 bukan hanya berbicara pemain asing di setiap klub, tapi mengembangkan bakat muda dan potensi bermain para pemain lokal untuk kemajuan tim nasional Indonesia ke depan. Jadi, jelas bursa transfer di awal November nanti akan ditunggu sekali oleh Bobotoh. Karena selain kepastian nasib dari ketiga legion asingnya, Persib pun kabarnya berencana melepas 4 pemainnya, seperti Erianto, Victor Papa Igbonevo, Febri Haryadi, dan Putu Gede ke tim rival. Bahkan sudah ada beberapa pemain lokal yang kabarnya akan segera bergabung dengan skuad Maung Bandung di bulan November nanti. Maka dari itu, mari kita tunggu saja keputusan Boyan Hodak dan manajemen Persib perihal utak-atik skuad demi perebutan gelar juara di Liga 1 musim ini. Apakah Boyan Hodak akan tetap mempertahankan David Da Silva dan Levi Madinda, lalu meminjamkan Tyron ke tim lain, atau bahkan nama David Da Silva dan Levi Madinda yang akan jadi korban? Jika kamu menjadi Boyan Hodak hari ini, siapa yang akan tetap dipertahankan untuk paruh musim kedua Liga 1 musim ini? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Itu dia ulasan Bola Go hari ini. Jangan lupa bantu channel kami dengan menekan tombol like dan isi tanggapanmu di kolom komentar. Serta jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih banyak telah menonton konten kami. Salam Bola Go Indonesia.